membatasi bentuk hingga pada fungsinya. Inilah konsep tiny house yang mengusung rumah liburan bergerak dalam bentuk kecil yang bisa ditempatkan di mana saja. Beberapa bahkan mengambang di atas air. Model sederhana ini berdiri di Steiermark, Austria. Di dalam rumah kayu yang tahan cuaca inilah Martina Fabritius dan Peter Nis menghabiskan akhir pekan. Ruang seluas 22 meter persegi dibagi menjadi kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga, lengkap dengan dapur kecil. Keduanya secara sadar memilih rumah mini. Kami jadi tidak perlu banyak bebersih dan menata rumah, melainkan konsentrasi pada hal yang penting. Pekerjaan rumah lebih sedikit, tidak perlu berjalan jauh, dan kami mudah keluar rumah dan lebih sedikit yang dibersihkan. Rumah kecil itu juga menjadi isu dalam buku The New Nomads yang menyoroti popularitas hunian mini. Penerbit Sven Ehman mengumpulkan contoh dari seluruh dunia. Seperti menara tinggal kecil ini. Kapsul tidur berbentuk telur, rumah pohon, atau tenda tradisional. Ruang hidup minimalis bukan karena terpaksa, melainkan lewat kesadaran sendiri. Kita hidup di era serba ada, semuanya berlimpah sehingga kita merasa muak dan secara otomatis memprovokasi sebuah perlawanan. Dan di sisi lain membatasi diri juga berarti kebebasan penuh. Adalah hal ideal jika hunian kecil ini juga gampang dipindah. Rumah di Austria misalnya diangkut dengan truk dari negara produsen di Spanyol. Hunian kayu ini bisa dipindah tempat secara mudah. Penghuninya pun tetap fleksibel. Buat kami sangat penting memiliki rumah yang bisa dipindah karena ketidakpastian masa depan dan kami tidak tahu di mana kami akan tinggal dalam 2, 3, atau 5 tahun ke depan. Nomaden baru, begitu sebutan penerbit Sven Ehman untuk manusia bermobilitas tinggi. Menurutnya dunia kerja akan berubah secara radikal. Pegawai kantoran nantinya akan lebih sering bepergian dan membawa serta rumahnya. Sejumlah arsitek ternama sudah terlebih dahulu memiliki gagasan ini. Arsitek Italia Renzo Piano misalnya mendesain rumah mikro bernama Diogen. Dari arsitek Jerman Werner Eislinger tercipta Loft Cube. Saya kira ada semacam defisit pada pola beristirahat yang mungkin juga merupakan naluri alami manusia. Dan hidup menetap mungkin juga bukan merupakan keputusan yang diambil sekali untuk selamanya. Seperti juga bidang kehidupan yang lain, semua ada batasnya. Tren ini juga menguntungkan produsen rumah mobil. Model mini seperti Sealander ini adalah bukti bahwa kehidupan nomaden telah hadir walaupun baru sebatas tren berlibur. Rumah mobil mini ini memiliki panjang 4 meter dan muat untuk 4 orang. Produk kami menawarkan kebebasan. Dengannya si pemilik seperti mengalami aktualisasi diri karena desain yang unik, terutama jika pemiliknya sadar desain dan bentuk. Jadi konsumen tidak cuma diuntungkan oleh desain, tetapi juga sifat spontan dan fleksibel. Potensi terbesar yang dimiliki Sealander baru terasa jika rumah mini ini berubah menjadi kapal bermotor di atas permukaan air. Mesin elektriknya berkekuatan 6 daya kuda. Untuk itu pemiliknya tidak perlu membuat surat izin mengemudi untuk kapal. Berawal dari skripsi seseorang mahasiswa desain industri, rumah mobil mengapung kini siap diproduksi secara massal.